Karena pada intinya tidak ada orang yang sempurna. Ya, maka kesempurnaan itu adalah milik kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman BM Podcast. Kali ini saya Ezra Stefanus Aloo selaku host podcast pada hari ini. Saya akan berbincang-bincang bersama Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kediri. Beliaunya Bapak Sidik Purnomo SPD MSI. Selamat datang Bapak Sidik di SMK Bakti Mulia Pare. Selamat siang, Mas. Mohon diralat, saya Kepala Seksi Pendidikan Menengah Kejuruan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kediri. Terima kasih doanya. Terima kasih sama-sama Pak ya. Maaf juga kesalahan. Gimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat setelah kegiatan hari ini sejak pagi sampai siang. Atas doa kalian semua, Pak Sidik sehat, bisa membantu, membimbing bersama dengan Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah dan para siswa untuk memantau berbagai kegiatan yang ada di sekolah-sekolah. Kita langsung saja ke intinya ya Pak. Iya. Pada kali ini kan kita dikasih tema itu tentang PKK. Kalau menurut Bapak sendiri PKK itu apa sih Pak? Iya, kita samakan dulu persepsinya. PKK yang dimaksud adalah pendidikan kreatif kewirausahaan. Produk kreatif kewirausahaan. Iya. Nah, ini bedanya mata pelajaran produk kreatif kewirausahaan dengan mata pelajaran kewirausahaan. Di dalam mata pelajaran produk kreatif kewirausahaan ini, para siswa jenjang SMK itu tidak hanya dituntut mengenal, bisa membuat sebuah produk saja kewirausahaan, tetapi di dalam mata pelajaran PKK ini, anak-anak dituntut mulai dilatih bisa membuat perencanaan. Membuat perencanaan apa? Perencanaan produksi. Mulai dari merencanakan sebuah proses produksi, bagaimana bahan bakunya, bahan nanti packingnya, bagaimana market pasarnya, bagaimana nanti tentang pemasarannya dan sebagainya. Sehingga di dalam PKK ini kita anak-anak akan belajar bersama bagaimana membuat perencanaan produk. Setelah itu berproses sampai pada pelaksanaan produksi. Setelah itu sampai dengan nanti pasca produksi tentunya diharapkan bisa menghasilkan. Dan ke depan tidak hanya sampai begitu aja, kita dituntut untuk bisa membuat pelaporannya sehingga nanti secara bisnis nanti pelaporannya itu jelas. Ya. Sehingga benar-benar pada kegiatan PKK ini anak-anak dituntut untuk bisa praktek secara langsung dengan menggunakan berbagai disiplin ilmu yang dipelajari. Ya, mungkin nanti di situ juga ada mata pelajaran produktif, tapi di situ juga ada mata pelajaran yang lain. Misalkan butuh matematikanya, butuh desainnya, butuh akuntansinya, butuh ilmu pemasarannya, butuh ilmu akuntansinya. Nah, jadi tetap berkesinambungan ya Pak ya. Nanti. Ini sehingga betul-betul nanti kalau anak-anak bisa melaksanakan dan praktek dengan baik, anak-anak lulus dari SMK ini betul-betul menjadi seorang entrepreneur yang sesungguhnya siap terjun langsung di dunia kerja gitu ya. Baik, kalau menurut Bapak, PKK yang dikemas dalam sebuah pertunjukan Expo kali ini, apakah sesuai dengan bidang studi yang siswa SMK ambil? Ya gini, jadi kita di dalam belajar tidak usah mematok ini kompi saya ini bukan, ya. Karena
sesuatu di dalam sebuah entrepreneur sampai melaksanakan pameran expo itu tidak bisa hanya menggunakan satu disiplin ilmu. Contoh, misalkan sampai bisa misalkan bengkel, gitu. Sampai bisa menjadi seorang mekanik yang profesional. Tetapi orang lain nggak ada yang tahu kalau sampai jadi mekanik sepeda motor yang profesional. Kenapa? Tidak pernah orang lain tahu dari mana. Nah, akhirnya untuk bisa seperti itu, maka dia butuh komunikasi, butuh sarana dalam rangka mempublikasikan bengkelnya, sehingga butuh ilmu pemasaran dan sebagainya. Sehingga kalau kita lihat expo yang sekarang, itu berbagai disiplin ilmu dibutuhkan, gitu. Jadi tidak melulu di suatu Di seumpama satu kompetensi kalian, ya kita sudah kalau sudah terjun berusaha jadi seorang pengusaha, ya semua kemampuan diasah dan terlibat dilakukan. di situ. Ya, betul Iya. sekali, Pak. Terus bagaimana pendapat Bapak tentang expo yang sedang sekolah kami laksanakan kali ini? Ya, jadi saya menyambut positif, ya, yang baik dari program kerja OSIS, program kerja dari sekolah, di mana selama 2 tahun kegiatan-kegiatan expo seperti ini kan tidak bisa kita laksanakan karena adanya masa pandemi. Nah, sekarang sudah ada masa transisi dari masa pandemi ke endemi, sehingga kita lihat seolah-olah anak-anak betul-betul memang totalitas di sini merasakan kompetensinya betul-betul luar biasa. Ya, kelihatan sing pinter nyanyi, yang pinter nari, yang pinter masak, yang pinter membuat animasi, yang pinter mengedit video, foto, bercampur padu mensukseskan kegiatan expo itu. Jadi semua disalurkan ya Pak ini, diekspor. Sehingga nilai-nilainya tidak hanya sekedar expo, tapi di sini kalau kita lihat ada dari dimensi kerjasama, ada dari segi gotong royong, di sini ada kreativitas, di sini ada inovasi juga, ya kan? Betul sekali. Sehingga Pak, akhirnya muncul yang namanya pendidikan karakter itu secara muncul otomatis semuanya di sini. terbentuk Iya. ya Pak ya. Iya. Kemudian apakah produk jasa juga bisa diterapkan dalam pertunjukan expo kali ini ataupun expo-expo selanjutnya nanti? Iya, kalau kita lihat jasa sekarang kan kelihatan. Misalkan dari tata tempat panggungnya, jasa apa? Jasa agar bisa membuat tata panggung itu cantik, backgroundnya, jasa ngatur tata lightingnya, sound systemnya, ya kan? Iya, Misalkan dari sisi layoutnya kelihatan. Ya, jadi semua jadi satu, sukses acaranya. Intinya berkolaborasi Pak ya. Jadi memang kita sekarang ini dituntut untuk kalau kita ingin berprestasi kita tidak bisa sendirian. Ya, untuk bisa berprestasi kita harus bisa berkolaborasi. Karena pada intinya tidak ada orang yang sempurna. Ya, maka kesempurnaan itu adalah milik kita bersama. Karena apa? Karena kita bisa bersatu, kita bisa kerjasama, kita bisa bergotong royong dalam rangka mewujudkan satu event yang besar seperti itu. Baik. Kalau menurut Bapak, manfaat apa saja yang bisa didapatkan para siswa dengan adanya PKK ini? Ya, kalau dari sisi manfaat bisa kita lihat dari sisi internalnya anak, juga dari sisi eksternal. Dari sisi internalnya saya yakin anak-anakku makin menunjukkan rasa kepercayaan diri. Ternyata saya bisa. Itu yang penting. Ya, rasa percaya diri. Yang kedua manfaatnya, yang selama ini mungkin di sekolah pasif, sekarang kita buat mereka, kita tuntut untuk saling kerjasama, bekerja bergotong royong, kerja kolaborasi, sehingga akhirnya yang mula-mula bersifat statis sekarang dinamis, pinter berkomunikasi,
menyampaikan ide, Bersuara. memberi masukan-masukan kepada tim agar timnya bisa solid. Dari sisi internal, rasa percaya dirinya semakin meningkat. Yang semula tidak bisa ngomong, akhirnya bisa berkomunikasi. Dan masih banyak nilai-nilai luhur pendidikan karakter kita laksanakan dari itu. Dari sisi eksternalnya, apa yang terjadi? Ya, itu menunjukkan rasa kepercayaan masyarakat ke lembaga ini. Ternyata lembaga ini mampu seperti itu. Itu mendidik anaknya menjadi lebih baik lagi ya Pak. Baik, ini untuk pesan Bapak untuk sekolah kami dalam yang menaungi cabang dinas pendidikan di kota kami ini. Ya, dalam usia yang tidak muda lagi, 28 tahun, tentunya lembaga ini bisa dikatakan sudah cukup mapan, sehingga sudah waktunya sekarang untuk menunjukkan prestasinya kepada masyarakat. Sekolah ini adalah pejuang di bidang pendidikan. Ya, tunjukkan kepada masyarakat di Kabupaten Kediri bahwa lembaga ini, SMK Bakti Mulia Pare ini adalah menjadi pelopor yang terdepan di pendidikan. Untuk itu kita dituntut untuk selalu berinovasi. Ya, bagaimana kita menuntaskan masyarakat yang selama ini belum mengenyam pendidikan harus bisa sekolah di lembaga ini. Sehingga saya minta bagaimana lembaga ini bisa mengakomodasi semua lapisan masyarakat untuk bisa bersekolah di sekolah ini. Dan setelah diterima dan setelah anak-anak bersekolah di sini, maka hukumnya wajib bagi sekolah ini adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Itu aja. Terima kasih. Ini udah pertanyaan terakhir dari kami Pak ya. Apa suka duka Bapak selama menjadi kepala cabang pendidikan wilayah Kediri ini? Ya, kepala seksi ya, bukan kepala cabang ya. Mohon maaf Pak ya. Iya. Kepala seksi. Saya rasa kalau dukanya nggak ada. Saya happy terus ya. Jadi suka terus dalam Iya, suka terus karena kita setiap hari kan ketemu kalian para generasi muda yang semangatnya betul-betul luar biasa ya. Bapak Ibu guru juga yang di sekolah yang saya kunjungi, mereka betul bersemangat untuk selalu melakukan perubahan ya. Sehingga saya rasanya hampir tidak pernah saya berduka kalau sudah masuk ke sekolah. Rasanya senang melihat begitu semangatnya sekolah-sekolah melakukan berbagai terobosan inovasi dalam rangka memperbaiki, meningkatkan pelayanan yang terbaik pada masyarakat. Untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak kepada lembaga ini, khususnya kepada yayasan yang setelah mensupport SMK ini sehingga bisa berkembang menjadi sekolah yang luar biasa di Kota Pare ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sidi atas waktunya berkenan untuk podcast dengan kami. Terima kasih waktunya juga Pak. Baiklah teman-teman, terima kasih kepada beliau Bapak Sidik Purnomo SPD MSI yang sudah bersedia menjadi narasumber kita pada podcast kali ini. Baik teman-teman, tetap dukung channel kita di SMK Bakti Mulia Pare baik di TikTok, IG, dan juga YouTube. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.